Karena ini adalah pemberian kuasa, saya minta kepada Mas Topi Merah untuk paraf dulu di halaman 1. Paraf di sini ya. Nah, Ya. Kemudian di lembar terakhir, Mas Topi Merah silakan tanda tangan di atas materai. di sebelah sana. Ya, siap situ. Tanda tangannya di atas materai dulu ya. Kayak cap di atas pas foto. Ya. Saya tanda tangan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap kebenaran atas polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Ya. Mas Roy, aku minta untuk saksi ya. Oke. Ya, di sini aja. Disaksikan oleh Mas Roy. Maaf saya tulis gelarnya ya. Ya. Karena itu Doktor. susah-susah sekolahnya. Ya, benar. Doktor KRMT. Roy Suryo. Gitu ya Mas Roy ya. Nah, hari ini para sahabat Mas Roy dan sahabat Abdul Ghafur Sengaja Official dan Langkah Update, ini Topi Merah ini adalah anak muda yang saya kira semua orang Indonesia sudah kenal. Dalam beberapa hari terakhir ini beliau begitu fenomenal ya Mas Roy, karena satu-satunya anak muda Indonesia dalam usia yang masih sangat muda berani untuk membantah hasil penelitian seorang Rismond Sianipar. Ya, dia telanjangi itu hasil penelitiannya Rismond yang dia presentasikan di Rakyat Bersuara. Emang itu penelitian? Katanya. Waduh, Ya, itu bukan penelitian. Ya. Pemalsuan itu bukan Wah, penelitian. berarti jelas ya. Berarti yang ditampilkan oleh Rismond itu adalah hasil utak-atik. Iya. Utak-atik dokumen yang dia nilai itu asli ternyata Tambah palsu. tambah palsu. Oke, para pemirsa YouTube sekalian, hari ini kita akan menerima kuasa dari Mas Topi Merah. Ya, kuasa resmi karena hari ini secara resmi Mas Topi Merah juga disomasi Ya. oleh kuasa hukumnya Rismond Sianipar, mantan rekan kita juga, mantan sahabat kita juga Mas Roy ya, yaitu Jahmada Girsan. Dan somasi itu sudah disampaikan secara resmi, ada surat juga disampaikan lewat WhatsApp ya. Ya. Mas Topi Merah nanti bisa menjelaskan ya. Dan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus juga mewakili hak-hak seorang warga negara yang sedang disomasi, maka Mas Topi Merah akan memberikan kuasa hukum kepada kami, Mas Roy ya, tanda tangan surat kuasa ya. Oke. Itu barangkali pengantar dari saya. Mungkin Mas Roy ada yang mau sampaikan dulu Mas Roy? Mas Roy dulu sebelum nanti Topi Merah. Ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh adik Topi Merah ini ya bersama dengan Mas Ghafur Sengaja mewakili dua lawyer yang lain. Dan ini lawyer-lawyer ini adalah resmi dan bisa menerima kuasa. Ini yang penting. Soalnya ada yang di luar itu keluar-keluar, saya selaku kuasa hukum lawan lain, padahal dia statusnya dibekukan basnya, ya. Nggak bisa dipidana. Dan bisa dipidana. Orang yang dibekukan basnya tidak boleh menerima kuasa. Kalau dia masih mengaku-ngaku seolah-olah Ya. dia beragam itu, dia bisa di Ancaman pidananya 5 tahun pasal 31 Undang-Undang Dan Agama. udah jelas ya siapa yang tidak perlu kita sebutkan lah. Seluruh orang Indonesia juga udah tahu, Benar. ya. Gitu yang seolah-olah melakukan menjadi kuasa hukum, Ya. padahal basnya sudah dibekukan. Ya. Berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Ya. Dan itu belum jelas sampai kapan dia nggak bisa mengatakan belum ini. Nah, tuh. Dan yang kedua, kita harus sepakat melindungi orang-orang peneliti muda cerdas seperti Mas Topi Merah ini. Karena apa yang dilakukan itu adalah berbekal satu, yaitu kejujuran. Ya. Jujur dia melihat ada sesuatu, kemudian menampilkan. Ya. Nah, jadi ketika kemudian Mas Topi Merah ini mendapatkan somasi, ya, dari Haj Adam, Oh. ya kan? Ya kan, somasinya dari Haj Adam, kan? Dari Haj Adam. Sanggir. Kalau dibalik-balik kan gitu. Katanya itu security. Ya. Security bisa dibalik-balik. Ya. Ya kan, dari Haj Adam Sanggir. Ya. Nah, Ya. itu makanya kewajiban dari para lawyer yang sudah punya nasionalisme tinggi dan integritas untuk menilai. Ya. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi para lawyer yang luar biasa membantu mendukung dari Mas Topi Merah. Saya kira dari saya cukup itu, dan pesan saya untuk seluruh rakyat Indonesia ya, beranilah bersuara, Ya. Jangan takut, karena ketika Anda menyuarakan kebenaran, insya Allah akan ada orang-orang yang penegak kebenaran yang akan membantu. Saya kira itu dulu, silakan diteruskan lagi. Oke. Apa yang membedakan hari ini Mas Abdul Ghafur ya dengan Mas Topi Merah. Oke, makasih Mas Roy atas
sepatah dua patah katanya kepada dalam pertemuan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Mas Roy ya. Amin. Ya. Karena ini semata-mata demi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Dan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu Mas Roy tidak banyak. Kita ingat dalam sejarah Republik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan hanyalah segelintir anak muda. Dan dia menerima resiko yang sangat besar. Iya, betul. Bung Karno berjuang bertahan masuk Betul. ke dalam penjara Betul. penjara Belanda. Ya. Jadi artinya orang-orang itu memang tidak boleh takut kalau memang menjalankan penjara. Dan mereka itu adalah generasi muda pilihan. Oh iya, Ya. betul. Dulu Bung Hatta dibuang di Pulau Banda, diasingkan di Pulau Banda bersama Sultan Syarif. Yes. Ya. Kemudian Bung Karno dulu di penjara dan masuk keluar penjara yang dilakukan oleh pemerintah Diasingkan ke beberapa kota juga. Diasingkan di beberapa kota. Itulah bukti bahwa Indonesia ini tidak pernah akan kekurangan anak-anak muda yang berani dan cerdas. Betul. Dan malam ini salah satu yang saya kira juga seluruh rakyat Indonesia sudah melihat kiprah daripada sang topi merah. Ya. Beliau adalah Dan salah jangan satu lupa, anak muda Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya anak muda. Ya, betul. Yang waktu itu menculik Bung Karno tanggal 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok. Di sana ada Wikana, ada Khairul Saleh, Ya. dan ada Soekarni, Ya. yaitu yang menculik. Dan kemudian itulah jasa anak muda. Ya. Dan Bung Karno juga pernah mengatakan, beri aku 1 pemuda atau 10 pemuda Akan saya guncangkan dunia. guncangkan dunia. Tapi pemudanya benar, bukan pemuda yang ngantuk. Apalagi pemuda yang jadi zombie. Dan saya pinjam istilahnya Mas Roy. Ya. Berikan aku 1 pemuda topi merah, Nah. akan aku buktikan ijazah itu palsu. Betul. Akan buktikan rekayasa editing terhadap ijazah yang palsu jadi tambah palsu lagi. Ya, gitu. Luar biasa Lanjut. Mas Topi Merah. Ya. Nah, sebelum kita tanda tangan surat kuasa Mas Topi Merah, barangkali bisa diceritakan sedikit dari, saya rasa pasti banyak tekanan ya yang diterima oleh Topi Merah ya. Ada pressure, ada tekanan, tapi itu bagian daripada dinamika perjuangan ya. Nah, itu. Dan Mas Topi Merah hadir di sini bukan karena ada bohir, bukan karena ada iming-iming, tetapi murni karena panggilan intelektualitas dan panggilan nurani. Sehingga Mas Topi Merah tidak mampu dan tidak bisa membohongi hati nuraninya gitu. Ketika melihat di depan itu ada kezoliman, ketika gemes gitu, bahasanya gemes. Iya. Ya, jadi kalau anak muda sekarang bilang gue gemes banget gitu. Ya kan, kok ada orang yang berani mengatakan asli tapi badannya palsu gitu. Dulu palsu tapi sekarang asli. Ya kan, yang kata kalau pinjam istilahnya Mas Roy, Iya. sudah tapi belum. Asli tapi palsu. Oke, Mas Topi Merah, barangkali ada yang bisa sampaikan. Sebelumnya terima kasih banget sama Pak Abdul Ghafur dan Pak Roy dan Ya. para kawan-kawan lawyer yang sudah mendukung saya. Di sini sebenarnya saya sudah paham akan resikonya dari jauh-jauh hari. Namun sangat sangat tidak disangka bahwa memang dukungannya sangat besar gitu Pak. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung juga. Dan di sini terakhir konten saya itu kan membuktikan kalau misalkan yang ditampilkan oleh Pak Rismon itu ini ya Pak, editing kayak gitu, diduga editing kayak gitu. Nah ternyata di setir gitu soalnya oleh termul yang memang itu mungkin udah kelabakan. Kerjaannya Iya. termul itu, kalau nggak ada itu nggak ada kerjaan, udah pengangguran semua termul itu. Besok saya bikin ini Pak, tutorial mengubah komentar termul jadi AdSense. Anak muda keren. Nah. Gue bangga malu anak muda. Nah di sini saya mencoba merilekskan diri agar secara psikologi saya juga bisa tenang, dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada di di tahap oke, ini memang saatnya kita itu bersuara kayak gitu Pak. Jadi Rakyat bersuara yang benar. bersuara. Rakyat bersuara. Oke. Berarti mendukung rakyat bersuara jangan dibubarkan. Nggak mungkin. Yang nggak setuju dengan rakyat bersuara itu kan para termul lagi. Iya. Mereka itu yang tidak menginginkan demokrasi. yang kalah total ketika rakyat bersuara minggu lalu. Iya. KO. KO. Yang katanya mau menelonjomi gitu. Apa malah telanjang sendiri. Lanjut. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, akhirnya ketika saya sudah bersuara ternyata tekanannya makin besar Pak. Masya Allah. Ya. Termasuk juga ada surat somasi yang awalnya itu berupa chat dari Pak, disebutkan aja nggak apa-apa ya, Nggak Pak? apa-apa. Kan kalau yang nerima boleh ya. Iya. Kalau saya memang harus menyebutkan
dari Hans Adam Samir. Ya itu semacam yang ada di ijazah yang dibolak-balik gitu loh. dari kuasa hukumnya Pak Rismon, gitu, Pak Jahmada Girsang, yang baru tadi siang atau sore atau maghrib, saya juga nggak lupa, nanti saya cek lagi deh. Nah itu sudah melayakan somasi kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillahnya saya sudah dibantu sama Pak Gun dan kawan-kawan lawyer. Surat somasi. Dari saya sebutkan aja Pak. Boleh? Iya. Ya, dari Pak Aspardi Piliang, SHM dan Pak Azamhan Nesa. Betul. Jadi dengan surat ini mungkin alhamdulillahnya saya sudah merasa sangat terbantu. Amin. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, Mas Topi Merah, terima kasih atas pengantarnya. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Topi Merah bahwa hari ini beliau telah menerima somasi dari kuasa hukumnya Rismon Sianipar, yang mana di minggu kemarin di Rakyat Bersuara dia babak belur, ya, babak belur, sehingga mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian dia mensomasi Mas Topi Merah ya. Ya. Nah, saya bacakan sedikit saja, nanti bisa di besok di konferensi pers yang lebih besar itu akan dibaca lebih jelas lagi gitu ya. Dari Law Office Jahmada Girsang and Partners, Jakarta, 27 April 2026. Kepada yang terhormat Saudara Topi Merah di tempat. Hal somasi pertama atau teguran dan konfirmasi analisa Saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah UGM milik Pak Joko Widodo. Ya, dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari Saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang ditampilkan sebagai yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari Saudara Rismon Sianipar Hasyolan. Emang ada dokternya di situ? Nggak ada. Nggak berani lagi nulis dokter. Nggak berani. Itu berani. Ya, Dokter Dokter Eng ya. Ya. Mau nulis lagi. Ya. Dan saat beliau jadi salah satu pembicara sehingga jadi bahan perdebatan yang luas. Nah, saya ingin tahu Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana? Dan siapa selanjutnya? Saya ingin juga tahu persis analisa saudara atau data atau dokumen itu yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Karena itu bagi kami, data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Lah kalau data awal jangan dipresentasikan dong, Mas Roy. Dan emang itu ditampilkan di mana? TV kabel. Kalau TV kabel mungkin itu memang bukan TV publik. Ya. Itu pay TV, itu memang siaran terbatas. Ya. Tapi kalau yang namanya TV publik atau TV biasa, TV mainstream, bisa ditonton tidak hanya melalui YouTube, tapi bahkan melalui terestrial, ya melalui kanal UHF, itu jelas publik. Ya. Itu setiap orang bisa kemudian melihat, merekam, dan memang ada undang-undangnya. Ya. Tidak menggunakan untuk tujuan komersial, ya itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau untuk gunakan penelitian dan ilmiah, boleh. Ada itu aturannya. Ya di undang-undang penyiaran juga ada. Ya, gitu. Jangan seperti yang di Rakyat Bersuara itu. Oh iya, ini tahun 85 pakai aturan tahun 2024. Makanya ini melanggar undang-undang pribadi. Ya, terus saya bilang, undang-undang apa? Terus saya bilang, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2024. Oh iya benar. Iya saya yang buat. Padahal ini yang buat undang-undangnya ya. Itu membuat, bukan saya sendiri yang buat. Ya gitu. Saat itu sebagai anggota Komisi 1 DPR ya. Komisi 1 Mas Roy ya. Lanjut itu tadi suratnya. Oke, dan dalam surat ini disebutkan bahwa saya minta kepada Saudara Topi Merah untuk konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum dalam jangka waktu 7 hari. Ya, sejak tanggal surat saya ini. Hormat saya, Law Office Jahmada Girsang and Partners, Jahmada Girsang SH, MH. Nah, ini surat yang diterima tadi oleh tembusannya ya. Aneh itu apalagi itu. Tembusan atau CC1 Rismon Hasyolan Sianipar sebagai klien. Itu masuk. Oke. Ya, boleh. Dan yang kedua, rekan Andi Azwan. Rekan.
penyebutan rekan tuh biasanya hanya untuk sesama advokat. Iya, betul. Andi Aswang memang advokat. Terus apa kepentingannya? Apa kepentingan, apa legal standingnya? Hei. Ngaco banget ini orang. Berarti jangan-jangan jadi kuasa dari ini juga, Iya, dari sarjana hukum kali. Pendidikannya D3. Sastra Jepang ngomong aku sarjana hukum dulu. Ngaco lah gini orang ini. Iya. Jadi semakin hari kita melihat bahwa semakin aneh Ya. orang-orang sebelah, Iya. dan makin lucu lah. dan makin lucu ya, kita ketawa aja ya Mas Roy ya. Betul. Tapi terhadap surat somasi ini tentu akan kami tanggapi secara serius, serius. Ya. karena ini sudah dilayangkan oleh kantor hukum menggunakan kop kantor hukum, dan secara kewajiban hukum orang yang menerima somasi harus menyampaikan jawaban atau klarifikasi. Ya. Nah, klarifikasi kami tentu seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, bahwa ini bukan lagi data private, Betul. ini bukan lagi data miliknya Rismond. Begitu dia berani datang ke rakyat bersuara dan berani menampilkan data itu kepada publik, maka data itu telah menjadi, atau dokumen itu telah menjadi dokumen publik. Persis. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini dokumen private-nya Rismond. Ya kalau dokumen private-nya Rismond, ya Rismond nggak usah datang. Dan Iya. jangan di-share di layar besar itu loh. Ya, nah itu nanti kami akan jawab. Dan seingat saya Mas Topi Merah, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Itu Mas Topi Merah kan dapatnya dari iNews resmi kan ya. Iya. Jadi tidak melalui satu usaha yang bagaimana gitu ya. Tidak nyuri, tidak nyuri kan. Nah, Iya. gitu. Nah, ini Mas Topi Merah dapatnya langsung dari iNews gitu. Ya. Mungkin yang bikin kenapa mereka gemetaran Mas Roy, karena ternyata Mas Topi Merah ini di luar dugaan bisa menampilkan satu sisi yang selama ini orang nggak sadar gitu. Persis. Iya. Dan satu lagi yang penting ya, data yang ditampilkan Mas Topi Merah itu sama persis dengan data yang sudah tayang juga di TV iNews pada pukul 8:08. Nih lihat, di data jadi di sini ada codingnya, kemudian di sini ada yang ada gacot, ada mini ya itu. Kemudian kepentingannya apa? Bukan hanya itu yang penting. Mas Topi Merah itu menunjukkan bahwa ini sudah dilakukan rekayasa atau editing untuk menampilkan tema pertegas, dan itu tidak ada dalam perintah coding yang ada. Itu yang penting. Jadi bukan hanya soal tulisan ada bukan itu. Ya, dan meskipun itu dikatakan jangan-jangan itu diedit sendiri, enggak ada juga itu. Gadget Adam itu ada, tapi bukan hanya itu. Jadi banyak lah. Jadi artinya ini sudah info milik publik yang tidak bisa lagi kemudian dikatakan itu private. Iya. Kalau private, ya siarannya hanya di YouTube pun kalau dia terbuka, membership, kan ada membership ya. Itu oke, itu private. Atau kalau TV itu pay TV, ya itu untuk siaran terbatas. Tapi ini sudah TV publik, ya disiarkan TV mainstream lagi. TV mainstream disiarkan secara terbuka, live-nya ada melalui kanal rakyat. Itu kan frekuensi publik. Dan itu panggung rakyat. Iya, makanya namanya rakyat bersuara. Kanal UHF. Ultra high frekuensi yang bisa ditonton secara digital oleh masyarakat. Udah, keren ya. Jadi sebentar, tambahin boleh. Di menit 49 itu Pak Rismond itu malah men-challenge ini silakan dicoba. Coding ini bisa dicoba oleh semua orang gitu, dengan source yang sama. Kita fair, source-nya pakai source-nya Dian Sandi. Yang sudah saya coba tapi hasilnya ternyata beda, Pak. Gimana ini? Jadi gini, saya mau tanya dulu kepada Mas Topi Merah. Mas Topi Merah kok bisa jeli gitu? Begitu lihat data yang ditampilkan Rismond tuh langsung melakukan analisa tandingan tuh gimana tuh? Ada satu unsur ini Pak yang menggelitik ya. Jadi programming itu bukan trik sulap. Kalau trik sulap kita bisa ke sulap merah Pak, bukan topi merah. Magic trick itu sulap merah ada. Pesulap itu ada triknya untuk memunculkan sesuatu gitu. Tapi programming itu akuntabel Pak. Persis. Jadi itu bisa dilihat dan kita bisa menganalisa secara implementasi matematika ataupun penulisan dari program itu. Jadi ketika saya dulu meneliti artefaknya itu nggak ada tulisan, tiba-tiba muncul. Itu trigger. Kemudian Mas Topi Merah lihat pada coding di sebelahnya. Ini bukan untuk perintah menampilkan itu atau mempertegas itu. Itu aja. Dan kalau misalkan Pak Rismond bisa ya Pak, harusnya dia sudah masuk petinggi AI di
ChatGPT, Oh di iya. Meta. Karena dia bisa menampilkannya Karena dia tidak ada iya. kata perintahnya. Bahkan nanti bisa artefak kuno Pak jadi baru. Oh iya, Kalau di luar biasa. Iya, kayak gitu. Itu dokter beneran kalau itu ya. Bukan dokter. Berarti kalau kita pakai filsafatnya Pak Bang Rocky Gerung, Ya, sebenarnya inilah yang doktor. persis. Iya. Hanya kemarin Mas Roy dia katakan bahwa saya memang tidak punya gelar akademik. Jujur. Tapi Ini orang jujur. dia katakan Iya. bahwa bukan berarti saya tidak pernah berpikir. Oh iya. Ini generasi yang selalu berpikir, dan ijazah itu kalau kata topi merah itu hanya konfirmasi administrasi. Iya, persis kata Rocky Gerung Iya, juga gitu. itu Ijazah hanya tanda tanda orang kertas. sekolah, Ya. bukan tanda orang berpikir. Ya, dan topi merah bisa menjawab itu ya. Iya. Luar biasa. Oke, Oke. Mas topi merah, kita langsung saja Ya. kepada momen yang krusial. Ya, ini krusial. Di mana Mas topi merah harus memberikan kuasa hukum kepada kami. Ya. Saya bacakan dulu Mas topi merah ya, supaya isinya nanti bisa disaksikan juga Ya. oleh Mas Roy ya Saya sebagai saksi. saksi ya. Supaya jangan ada kayak yang sebelah itu. Saya nggak kenal Anda gitu. Nah, gimana? Padahal saya dampingi sampai pemeriksaan pun saya dampingi juga, masa Dan nggak kenal saya memang gitu. saksi dari peristiwa ini. Baik ketika di studio iNews di lantai 3 gedung iNews Tower, saya ada di situ. Iya, betul. Ya, dan ketika melakukan penelitian saya juga mendukung itu dengan memberikan tambahan Iya. kajian, Iya. dan sekarang saya menyaksikan ini. Ya, oke. Pemirsa Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, dan Langkah Update. Ini surat kuasa yang akan ditandatangani oleh topi merah, tapi saya bacakan dulu ya supaya semua terang di awal. Betul. Ya, tidak seperti kita tanda tangan membeli kucing dalam karung Ya. gitu ya. Surat kuasa bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 April 2026 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di suatu tempat di Indonesia pada tahun 1998. Masih muda Ada ya. catatan Mas Topi Merah itu ada namanya ya, Ya, tapi ada. namanya tidak kita sebutkan. Ya, namanya tidak kami sebutkan ya, karena ini memang nama yang cukup populer. Ya. Dan kalau kita lihat surat somasi juga menggunakan nama Topi Merah juga. Iya, Oke ya. makanya jamnya Ya. Agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu daerah di Indonesia, Ya. untuk kemudian selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Betul. Ya. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, menerangkan dengan surat kuasa khusus. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada satu, Ya. saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator, Ya. kemudian rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, Ya. kemudian rekan saya Azamkan SH. Ya. Kami adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah Ya. atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu tempat di Jakarta, Ya. untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa Topi Merah untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti dalam kasus peneliti muda ya, saya gariskan lagi, ini peneliti muda dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa penuh kepada pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk satu, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismond Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismond Sianipar atas data yang dianalisa dan atau diteliti Topi Merah dari data presentasi Rismond Sianipar di acara Rakyat Bersuara iNews tanggal 22 April 2026. Yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam mengklarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda yang progresif dan cerdas, dan perlindungan keamanan kepada lembaga-lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah, tidak terbatas kepada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya. Demikian surat kuasa ini dibuat pada hari tanggal sebagaimana tersebut di atas, dan
bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah. Ya. Penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaje SHMH, rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, dan rekan saya Azamkan SHMH. Ya, Cakep. ya cakep ya. Mas? Cakep. Oke. Nggak ada pantun tapi kita bilang Ya, cakep. oke. Untuk perdananya, Ya. karena ini adalah pemberian kuasa, saya minta kepada Mas Topi Merah Ya. untuk paraf dulu di halaman 1. Betul. Ya. Paraf di sini ya. Ya. Nah, Oke ya. udah sesuai belum isinya? Sudah. Sudah ya, sudah sesuai ya. Ya. Oke ya. Oke. Mantap. Mantap. Ya. Kemudian di lembar terakhir, Mas Topi Merah silakan tanda tangan di atas materai. Di sebelah sini. Ya, siap situ. Tanda tangannya di atas materai lo ya, Ya. kayak cap di atas pas foto. Ya. Jangan nggak ada lintasannya. Ya, ya. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh pemberi kuasa, penerima kuasa ya, dan dua teman saya Ya, nanti nanti besok. akan muncul. Ya, besok saya udah konfirmasi karena mereka berhalangan hadir hari ini, ya. Ya. Saya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk mengungkap kebenaran atas polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Ya. Terakhir Mas Roy, aku minta untuk saksi ya. Oke. Oke, di sini aja. Tambahin ya. Disaksikan oleh Mas Roy. Maaf saya tulis gelarnya ya. Ya. Karena ini Doktor. susah-susah sekolahnya. Ya, benar. Doktor KRMT. Roy Suryo. MKes. Asli juga ini. Ada juga dokter anestesia sebenarnya tapi nggak saya tulis. Ya. Kalau punya tapi nggak ditulis nggak apa-apa. Yang nggak Yang nggak boleh tuh nggak punya, nulis. ya, dan ngaku-ngaku lagi. Ngaku dokter. Dokter. M. Aduh, kacau. Oke, demikian Mas Topi Merah. Ya. Sebagai tanda bahwa kita telah punya perikatan hukum Yes. dan welcome to apa ya? Case. Welcome to the club. Ya, sip. Ini klub orang-orang kritis, Penegak kebenaran. orang-orang yang tidak mudah disuap, Ya. orang-orang yang bukan maklar, orang-orang yang tidak menjadi maklar restoratif justice, ya itu kami tolak itu, Siap. ya. Dan kami berada dalam klub ini untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Kita second. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Waalaikumsalam.